talk physical distancing saya untuk hari ini, saya berada di Masjid Baitul Amalia. Baik, ini Jalan Pelita dan saya bersama Bapak Ustadz Haji Agung Wirawan Mubar. Beliau baru saja mengisi khutbah Jumat di masjid ini. Dan sebelumnya saya sapa dulu tentunya beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kondisi pandemi ini dengan dibukanya kembali masjid, tentu yang paling gembira adalah Pak Ustadz, Pak Kiai yang sudah bisa berdakwah kembali. Nah, seperti apa perasaan gembira itu Pak Ustadz? Ya, jadi memang ini cobaan yang sungguh luar biasa. Cobaan. Sebagaimana Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, bahwa manusia itu pasti akan saya coba. Cobaan yang paling utama itu adalah rasa ketakutan yang sungguh luar biasa. Jadi memang COVID-19 ini dampaknya menyeluruh dan bukan hanya di Indonesia tapi berdampak pada seluruh dunia dan ini merata. Apalagi COVID-19 ini diblok habis-habisan oleh media-media. Sehingga ya terus terang saja ada rasa ketakutan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita ini ya. Nah, maka oleh sebab itulah ya perasaan gembira ini ya terlihat sekali. Kenapa? Oleh karena selama bulan Ramadan kita tidak pernah menyampaikan dakwah secara terbuka. Iya. Ya face to face dengan jamaah kecuali dengan virtual. Nah, kemudian saat sekarang ini kita bisa berkumpul kembali dengan jamaah, tentu kita ikut dengan aturan-aturan yang ada. Ya, kita tidak boleh menafikan bahwa menjaga kesehatan itu jauh lebih penting ketimbang dengan kita ya tidak merasa was-was dengan kondisi yang ada. Tetapi persoalannya jangan kita lebih takut kepada ciptaan Allah ketimbang kepada Allah sendiri. Maka oleh sebab itu dalam khutbah saya tadi ada mengemukakan, kalau ingin menyelamatkan NKRI, ingin menyelamatkan keluarga, ingin menyelamatkan diri kita, maka ada 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah dengan tetap beraktivitas, beribadah secara teratur dan kontinu. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul, termasuk di dalamnya kita diingatkan untuk senantiasa menjaga silaturahim satu di antara yang lain. Apalagi memang ada keinginan bangsa lain itu merusak silaturahmi antara anak bangsa. Maka oleh sebab itu kita diingatkan bahwa persatuan itu ridallahi fauqal jamaah, keridaan Allah tergantung dari keutuhan jamaah. Baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita memanfaatkan hidup yang Allah berikan ini untuk berjihad pada jalannya dengan harta dan dengan kemampuan yang kita miliki. Artinya segala profesi yang kita punyai kita arahkanlah untuk mencari ridanya Allah. Insya Allah rida Allah kita dapatkan, maka hidup ini akan teratur. Baik, luar biasa. Tokoh Muhammadiyah yang juga sangat saya kagumi beliau. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertalk physical distancing bersama Bapak Ustadz Haji Agung Wirawan. Pak Ustadz, selama masa pandemi 4 bulan ini, berapa jadwal ceramah khutbah yang terpending dan berapa kalau bicara material mungkin puluhan juta rupiah mungkin Pak Ustadz ya. Artinya begini, dengan kasus COVID-19 ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidupmu itu bukan karena harta, hidupmu itu bukan karena gaji, bukan karena uang, tetapi karena rahmat dan kasih sayangku. Maka dengan sendirinya kalau kita menghitung kerugian finansial itu hampir tidak bisa kita hitung. Tetapi kan dakwah ini tidak bisa juga disamakan dengan finansial. Artinya Ustadz bukan tidak butuh duit, tapi janganlah dakwah itu tujuan utamanya adalah duit. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi dengan peristiwa atau status atau apa yang disebut dengan COVID-19 ini, kita mendapatkan pelajaran yang sungguh luar biasa. Termasuk di dalamnya Ustadz yang selama ini hampir tidak pernah bersama keluarga selama Ramadan, ini full time kita bersama-sama dengan keluarga dan sungguh luar biasa. Bermaknalah
ku ampusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ya. Baik. Dan saya kira ini juga berlaku buat bapak-bapak kita yang lain, bahwa alhamdulillah karena kesibukan keluar pagi pulang malam, kita pergi berangkat anak masih tidur, kita pulang anak sudah tidur. Nah, ternyata dengan peristiwa COVID-19 ini kita mendapatkan nuansa baru, bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini bagaimana bersama-sama meraih rahmat Allah untuk bersama-sama menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, banyak dapat pencerahan kalbu juga bertalk physical distancing bersama beliau. Pak Ustadz juga memiliki masjid dan tempat pembinaan Al-Quran. Al-Imran, Masjid Al-Imran. Ini tetap eksis juga selama bulan suci Ramadan. Iya. Kata banyak orang, ini Pak Ustadz Agung tidak mentaati pemerintah atau tidak memberlakukan protokol kesehatan. Seperti apa itu? Untuk keputusan tetap melaksanakan tarawih maupun juga salat 5 waktu di Masjid Al-Imran. Ya, untuk kami itu namanya masjid milik masyarakat. Masjid milik masyarakat. Ya, jadi kami sebagai pemuka masyarakat itu hanya bertanya kepada masyarakat, apakah Bapak, Ibu ingin tetap melaksanakan ibadah? Ya, mereka semua ingin melaksanakan ibadah. Pak Ustadz nanya Ya, begitu. jadi kita tanya kepada masyarakat. Oke, baik. Karena masjid itu bukan miliknya Ustadz, Oke. bukan miliknya pengurus, tetapi miliknya masyarakat. Ya, pengurus itu kebetulan mendapat amanah untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu saya kira apa yang terjadi kemarin itu betul kita amalkan firman Allah, wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau ada masalah kita musyawarahkan, kita mufakatkan, dan alhamdulillah dengan izin dan petunjuk Allah kita tetap sampai saat sekarang ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah Ya. seperti itu, dan memang itu menjadi satu inspirasi juga karena banyak masyarakat yang datang ke Masjid Al-Imran seperti itu Pak Ustadz ya. Baik, yang terakhir Pak Ustadz, dengan situasi pandemi seperti ini menjadi rapuh lah silaturahim kita. Banyak yang bilang virtual, Zoom itu bisa mempererat, tetapi tentunya berbeda ketika kita bisa langsung datang dan bersalaman seperti ini, bersilaturahim. Apa yang menjadi pesan-pesan untuk umat Islam dalam masa pandemi ini untuk tetap bisa melaksanakan sholat di masjid maupun juga tetap menjaga protokol kesehatan, Pak Ustadz? Ya. Jadi yang penting untuk kita itu bagaimana menjadikan salat itu sebagai suatu kebutuhan. Oke. Ya, jangan jadikan salat sekedar kewajiban. Sebab kalau dia sekedar kewajiban itu berarti kita asal melaksanakannya. Nah, tetapi kalau dia jadi kebutuhan, betul-betul kita menanti waktu itu. Karena kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempat kita berkasih sayang dengan Allah. Ya, Ustadz Agung saja berkasih sayang dengan istri itu dapat 4 anak. Ya, apalagi kalau berkasih sayang dengan Allah, kita dapat rahmatnya, dan insya Allah pada akhirnya nanti kita akan husnul khawatimah. Amin, amin. Ya, saya kira begitu. Tetap kita lanjutkanlah aktivitas ibadah itu, dan saya kira apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu juga harus menjadi bahan perhatian buat kita semua, ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi limpahan rahmat dan kita semua tetap mampu menyelamatkan NKRI ini. Amin. Sehingga Indonesia tetap jaya. Ya, pokoknya jayalah Indonesiaku. Amin, ya. amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya untuk bersama saya di Talk Physical Distancing. Terima kasih, semoga barakah semua. Amin, amin. Dengan doa-doanya Pak Ustadz tadi luar biasa khutbahnya, saya sangat menikmati sekali dengan kualitas vokal yang tidak pernah berubah begitu Pak Ustadz ya. Oke, baik. Demikian saya Erik Alamsyah bersama Ustadz Haji Agung Irawan Mubarak sudah bersama untuk Talk Physical Distancing. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah, nul wal kamil masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi